Masih bersama Tugas Enteng. Halo pemirsa, jumpa kembali bersama Tugas Enteng. Kali ini part kedua rapot UTS 2000 siswa. Nah, bagaimana caranya? Ikuti video ini baik-baik. Oke, di sini kita memiliki sumber ada 3 file ya. Pertama adalah daftar nilai bentuk Excel. Ini adalah sumber data yang nanti akan kita tampilkan di rapotnya. Kemudian ini ada indeks HTML dan kode GS untuk dimasukkan ke dalam app scriptnya. Oke, kita langsung saja ya, kita mulai prosesnya. Pertama, kita buka Google Drive, buat direktori ya, kemudian upload file yang Excel ini, daftar nilai, ke dalam direktori yang sudah kita buat. Ini contohnya saya buat direktori di drive saya, terus apps, terus app script, terus rapot UTS 2000 siswa. Nah, saya upload di sini. Tinggal di drag saja atau di baru terus upload file juga bisa. Nah, file yang sudah terupload di sini masih ada ekstensinya .xlsx. Ini artinya masih berupa file Excel. Nah, file Excel ini ya tentu saja bisa dibaca oleh Google Spreadsheet. Tapi nanti kita lihat ya, apa bisa kita tambahi app script di file ini. Nah, di sini ada menu-menunya, ada data, ada alat. Ini tidak bisa ditambahi dengan app script. Kita perlu merubahnya ke dalam Google Spreadsheet. Caranya apa? Di sini klik file, terus simpan sebagai Google Spreadsheet. Nah, ini akan membuka tab baru. Nah, tentu saja di sini akan jadi 2 file. Nah, di sini ya, yang satu itu daftar nilai saja, yang satunya daftar nilai XLSX. Nah, ini yang XLSX kita close saja dan kita hapus ya di sini ya, kita hapus. Karena kita nggak akan pakainya yang daftar nilai saja yang ini, atau boleh saya close semua, kita biar yakin ya, kita double klik aja, kita open. Nah, kalau sudah di sini kita lihat bagian atas itu ada tambahan menu yaitu ekstensi. Nah, kita ekstensi di sini, kita klik yang app script ya, app script. Nanti akan terbuka window baru. Di sini adalah laman dashboard app scriptnya. Langsung masuk ke sini ya, ke script yang akan di embed ke dalam daftar nilai. Kita kasih nama project dulu. Nah, nama apa projectnya bebas. Kemudian di sini ada file kode GS. Kita buka file kode GS ini adalah txt ya, kita buka pakai notepad, kita Ctrl A terus kita copy, Ctrl C ya, Ctrl A Ctrl C, terus masuk ke sini, ini dihilangkan dulu, dihapus, baru kita paste. Nah, sudah masuk. Kalau ini ada tanda merah berarti belum kita simpan, kita simpan dulu, Ctrl S. Nah, ini tahap keduanya, kita mengcopy paste kode-kodenya. Kita copy paste aja. Di sini ada indeks HTML. Nah, di sini kan nggak ada HTML, kita tambahin ini, pakai ini, tambah file terus HTML. Kita namai indeks i kecil. Tutup. Apa di enter. Nah, ini kita buka, kita Ctrl A, kita copy. Terus kita ini dihapus ya, terus kita paste. Nah, caranya seperti itu. Kita Ctrl S, akan menyimpan. Ini kita tutup aja. Nah, ini sudah kita masukkan semua kodenya, tinggal kita sesuaikan. Kita klik dulu di kode GS. Di sini ada sheet ID. Nah, sheet ID ini ada dua tempat ya, ini sama sebenarnya. Kita akan ganti sesuai sheet ID nya ini. Caranya bagaimana? Caranya kita pilih
sheet ID itu ada di URL atas ini setelah tanda D garis miring. Nah di sini ya, ini kita copy sampai sebelum garis miring. Jadi D garis miring, setelah itu kita copy sampai sebelum garis miring edit. Kita copy, Ctrl C, kita masukin ke kode GS. Nah ini kita hapus, kita paste ya, kita hapus, kita paste. Nah dua-duanya sudah kita replace dengan kode sheet yang baru. Terus Ctrl S, kita simpan dulu. Nah di sini cara kerjanya ya, nanti kode GS ini akan kita buat executable web apps ya. Nanti web apps itu akan membuka HTML sebagai interface-nya atau tampilannya. Nah nanti tampilan di sini akan berupa form login, kemudian form login ini akan diproses pakai function tulis ya ke dalam sheet setting. Nah sheet setting ke sini, sheet setting range-nya M1 itu di sini. Berarti nanti kita akan pilih kelas ya ini, terus pilih NIS, nomor induk siswa. Nanti akan mencari di data sini ya, data siswa kelas 10, 11 atau 12. Ini sudah saya bedakan menjadi 3 sheet sesuai dengan kelasnya ya. Jadi nanti kita akan praktek coba. Jadi misalnya kita cari siswa di kelas 12 TTL 1, cari 300009, dia mesti ketemu. Tapi kalau kita cari di TTL 1 dengan NIS yang ada di bawah, contohnya 300721, carinya di kelas TTL 1, maka tidak akan ketemu. Konsepnya kayak gitu. Karena yang mencocokkan adalah ini sudah saya kasih rumus untuk mencocokkan antara kelas dan NIS-nya. Kalau NIS-nya dan kelas cocok, berarti dia bisa login. Kalau enggak, dia enggak bisa login. Nah sekarang kita coba membuat executable-nya. Caranya gimana? Kita ada terapkan di sini ya. Ini kalau yang pakai bahasa Indonesia ya. Terapkan, terus klik deployment baru. Kalau sudah klik ya, di sini akan ada pilih jenis. Kita pilih dulu aplikasi web. Nah, aplikasi web di sini deskripsi baru kita tulis saja angka 1. Ini bebas, diisi bebas. Jalankan sebagai saya. Seakan-akan nanti orang yang menjalankan itu sebagai email ini. Yang memiliki akses kita rubah siapa saja. Nah ini diingat ya, saat ini bebas, terus ini saya, siapa saja, terus terapkan. Nah ketika diterapkan ini nanti akan muncul izinkan akses, kita klik. Nanti kita akan konfirmasi email, kita klik email, terus ini ada peringatan, kita klik advanced, terus kita go to rapor, unsave ini kita klik, nggak apa-apa. Di sini ada tulisan cancel sama allow, kita allow aja. Allow itu memperbolehkan, berarti orang yang mengakses siapa saja seakan-akan menjadi diri kita, tapi nggak apa-apa, ini amanah untuk drive kita, untuk file kita. Nah kalau sudah di sini kita punya aplikasi web, kita salin ini di sini, salin URL-nya. Ketika sudah disalin, kita kasih tab baru, Ctrl V, terus di enter. Nah kalau sudah di enter, dia akan muncul halaman indeks tadi ya. Kita akan coba di sini, coba siswa kelas 10 ya. Kita cari kelas TTL 1 ya, 100001. Kita cari, kita pilih kelas 100001. Kalau kita login, dia akan mencari data ya di setting ini. Nah ini tertulis yes itu berarti cocok ya, nanti bisa tampilannya keluar. Nah di sini ya, kita lihat di siswa kelas 10 ini, coba ya kita set
di sini nilai-nilainya 75, 80, 100 misalnya. Kalau ini di refresh, dia akan otomatis update data sesuai dengan yang tertulis di sana. Nah, di sini tuntas. Ini kenapa seperti ini? Karena di scriptnya, di indeks HTML ini akan menampilkan tuntas itu ada kriterianya ya, yaitu 75. Nah, ini di sel 3 inner HTML 75 ini akan ini dia akan membandingkan. Kalau lebih dari sama dengan 75 maka tampilnya tuntas, kalau tidak belum tuntas. Nah, ini bagi pengguna yang sudah ngerti HTML ya, nanti bisa diulik sendiri di indeks HTML ini. Pokoknya untuk KKM nya, katakanlah KKM nya 75. Kalau mau dihilangi bagaimana ya, dicari aja di sini, disembunyiin sendiri ya, atau nanti kita bisa buat part 3 kalau ada pertanyaan di kolom komentar ya, bagaimana cara ngedit HTML nya ini. Nah, kalau sudah, kita bisa keluar. Nah, kita coba kalau misalnya kita cari siswa yang salah di kelas yang salah. Misal nih ya 100786, kita copy aja tadi, kita cari di TTL 1. Nah, di login, user tidak ditemukan ya, artinya di sini usernya harus sesuai kelas ya. Milih kelas, milih niche ya, biar sesuai gitu. Nanti kalau ada pengeditan ini, kalau ini diedit harus dibuat deployment baru lagi ya, karena kalau deployment barunya nggak dibuat, ini versinya masih 1 saja, yang terlihat adalah data yang terakhir kali di versi 1, perubahannya nggak akan termuat ya. Kalau nanti kita buat dia perubahan, harus di deployment baru untuk bisa melihat perubahan. Kalau misalnya masih ngedit ya, pertama kita buat deployment 1 tadi. Kalau masih mau ngedit sampai benar-benar oke, kita buat deployment uji aja. Jadi untuk melihat perubahan seketika setelah kita edit, ada di sini deployment uji. Kita URL ini disalin, terus kita paste ya, ini belakangnya dev itu sebagai pengujian. Nah, kita perubahan-perubahan muncul di sini, tapi setelah selesai ini merubah harus di deployment baru, gitu caranya. Oh ya, untuk publikasinya bentuk URL seperti ini bisa, tapi ada di sini ada tulisan aplikasi dibuat oleh pengguna lain. Caranya selain pakai URL seperti ini, kita embedkan ke dalam iframe. Jadi kita punya website, kita buat iframe, masukkan link ini sebagai isian dari iframe-nya, nanti nggak akan ada tampilan kayak gini ya. Mungkin itu nanti di part ketiga ya, kalau misalnya ada yang bertanya lagi. Oke, itu saja ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jumpa lagi di tugas enteng lain waktu. Jangan lupa subscribe Tugas Enteng.